Saya juga akan menjelaskan mengenai ciri-ciri berpikir kreatif, pentingnya berpikir kreatif, dan bagaimana sih cara menggunakan berpikir kreatif dalam mengatasi masalah. Saya juga akan menjelaskan mengenai perbedaan berpikir kreatif dan juga konvensional. Tonton video ini sampai selesai dan semoga bermanfaat. Pembahasan yang pertama adalah mengenai berpikir kreatif. Berpikir kreatif merupakan ungkapan atau ekspresi dari keunikan individu dalam interaksi dengan lingkungannya. Ungkapan kreatif inilah yang mencerminkan orisinalitas dari individu tersebut. Dari ungkapan pribadi yang unik, dapat diharapkan timbulnya ide-ide baru yang inovatif dan adanya ciri-ciri seperti mampu mengarahkan diri pada objek tertentu, mampu memperinci suatu gagasan, mampu menganalisis ide-ide dan kualitas karya pribadi, dan mampu menciptakan suatu gagasan baru dalam pemecahan masalah. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai ciri-ciri berpikir kreatif. Seseorang dikatakan kreatif tentu ada ciri-ciri yang lebih berkaitan dengan keterampilan, sikap, ataupun perasaan. Ciri-ciri berpikir kreatif antara lain, yang pertama, keterampilan berpikir lancar. Ini bisa dilihat dari bagaimana perilaku seseorang yang suka mengajukan banyak pertanyaan, menjawab dengan sejumlah jawaban jika ada pertanyaan, mampu mempunyai gagasan mengenai suatu masalah, dan lancar mengungkapkan gagasan-gagasannya. Yang kedua adalah keterampilan berpikir luas atau fleksibel. Ini bisa dilihat dari bagaimana perilaku seseorang yang memberikan macam-macam penafsiran atau interpretasi terhadap suatu gambar, cerita, atau masalah, dan memberi pertimbangan terhadap situasi yang berbeda dari yang diberikan oleh orang lain. Ciri yang ketiga adalah keterampilan berpikir orisinal. Ini bisa dilihat dari bagaimana perilaku seseorang memikirkan masalah-masalah atau hal-hal yang tidak pernah terpikirkan oleh orang lain. Ciri yang keempat, keterampilan memperinci atau mengelaborasi. Ini dilihat dari bagaimana perilaku seseorang mengembangkan atau memperkaya gagasan orang lain. Ciri yang kelima adalah keterampilan menilai atau mengevaluasi. Ini bisa dilihat dari bagaimana perilaku seseorang dalam menentukan pendapat sendiri mengenai suatu hal. Ciri yang keenam adalah memiliki rasa ingin tahu. Hal ini bisa dilihat dari bagaimana perilaku seseorang yang mempertanyakan segala sesuatu. Ciri yang terakhir yaitu bersifat imajinatif. Ini dilihat dari bagaimana perilaku seseorang membuat cerita tentang tempat-tempat yang belum pernah dikunjungi atau tentang kejadian-kejadian yang belum pernah dialami. Pembahasan yang berikutnya adalah mengenai pentingnya berpikir kreatif. Yang pertama, untuk mengambil keputusan. Berpikir kreatif dalam mengambil keputusan itu memiliki 3 ciri, yaitu yang pertama, keputusannya adalah hasil dari suatu usaha intelektual. Yang kedua, keputusannya melibatkan pilihan dari berbagai alternatif. Yang ketiga, melibatkan tindakan yang nyata. Pentingnya berpikir kreatif yang kedua adalah untuk memecahkan persoalan atau problem solving. Problem solving dilakukan melalui tahapan, yaitu identifikasi masalah dan memahami situasi, mencari jawaban dan kesimpulan, dan menemukan pemecahan masalah. Problem solving juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor personal, faktor situasional atau mudah sulitnya masalah, faktor sosio-psikologis atau motivasi, kebiasaan, emosi, sikap, dan sebagainya. Pentingnya berpikir kreatif yang ketiga adalah untuk menciptakan gagasan baru. Berpikir kreatif memiliki paling tidak 2 sifat, yaitu melibatkan atau menghasilkan respon atau gagasan baru yang bersifat orisinal.
Salah satu ciri berpikir kreatif adalah digunakannya pola berpikir divergen, yaitu dengan menghasilkan sejumlah kemungkinan atau alternatif yang ada. Berpikir kreatif berbeda dengan berpikir konvensional. Berpikir konvensional adalah proses yang penekanan mendasarnya adalah pada bagaimana pengetahuan dapat diserap oleh seseorang dan penguasaan berpikir tersebutlah yang menjadi tolak ukur keberhasilan dalam berpikir. Proses ini memperoleh informasi yang didapat dari penyampaian seperti metode penjelasan atau ceramah. Pembahasan selanjutnya, bagaimana sih menggunakan kemampuan berpikir kreatif dalam mengatasi masalah? Proses dalam menyelesaikan masalah menggunakan kemampuan berpikir kreatif dimulai ketika Anda mencari berbagai kemungkinan solusi yang bisa digunakan sampai akhirnya bisa menentukan jalan keluar paling solutif. Sehingga nantinya solusi yang diambil akan lebih tepat untuk diaplikasikan sesuai dengan kondisi permasalahan yang harus dihadapi masing-masing. Permasalahan harus diselesaikan dengan pemikiran yang matang, sampai tuntas dan menemukan solusinya tanpa harus terikat dengan ide-ide atau inovasi yang lama. Keberhasilan dalam menyelesaikan masalah yang kompleks akan lebih mudah dicapai ketika masalah tersebut dibagi ke dalam masalah tunggal, sehingga masalah sulit yang kompleks perlu diurai terlebih dahulu dan diselesaikan satu persatu.